Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal Jelas, Ustaz. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita masuk ke bab 3 yaitu seputar ilmu supranatural. Jeng jeng jeng. Ya. Ada bunyinya jeng-jeng gitu. Saya ini karena di luar suaranya tidak sejelas di dalam, tapi kita masih bisa dengar sih, ya kan? Yang lain, hello, Ya. ya masih bisa. Pokoknya Kalau di pokoknya dalam lebih mantap lagi kan, kalau di luar ya kan, karena outdoor voice ya kan. Ya udah boleh. kali ya kita Ya outdoor ya, edin. iya boleh. Ini sebetulnya sekarang ini ada juga yang lagi outdoor. Ya udah, tapi bukan cuma Saya. Ada yang lagi di samping kolam renang, ada yang lagi di rumah sakit ya Iya. kan. Semua Nah, tetap semangat, benar untuk ikut kajian Saya. Saya semangat. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seputar ilmu supranatural. Kak Yulia, bukunya standby yo. Insya Temenin Allah, aktif. 151. Oke, 149 di saya, Mbak. 177. Poin A. Sekarang kita harus tahu dulu dampak negatifnya dari ilmu supranatural. Ya, orang banyak masih bertanya-tanya tentang permasalahan di balik kasus jenazah. Ya, emang bisa sihir itu diwarisin ke anak cucu? Misalnya yang disihir tuh bapak ibu, apakah bisa kena ke anak, lalu berlanjut ke keturunannya, walaupun mereka nggak menghendaki, itu kan entah sihir, entah ilmu-ilmu yang dulu mungkin leluhurnya cari gitu kan, kayak misalnya kekebalan atau kewibawaan atau kayak semacam apa namanya pengasihan, penglaris dan sebagainya. Kalau misalnya itu kok bisa ya turun temurun kan padahal yang namanya dosa itu nggak bisa diwariskan. Ya, dosa itu tidak dibebankan kepada orang lain. Dalilnya surat dalilnya surat Fatir ayat 18. Surat Fatir ayat 18. Ya, itu dalilnya bahwa dosa itu tidak diwariskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratun wizru ukhra. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya, tidak akan dipikulkan untuknya sedikit pun. Meskipun yang dipanggilnya itu adalah kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhanmu, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka mendirikan sembahyang, dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembalimu. Jadi di sini, kalau kata Ustadz penulis buku ini ya, pembahasan ini bukan bahasan tentang dosa individu. Kalau kita bilang, loh kok itu bisa diwarisin ya? Kan dosa nggak bisa diturun-temurunkan. Oh ini koridornya bukan koridor dosa. Ya bukan dosa individu yang bisa kita limpahkan begitu saja. Kayak dulu zaman-zaman sekolah pernah nggak teman-teman kita yang suka ngomong gini, udah kerjain aja dosa lo gue yang tanggung. Kita suka ada gitu tuh omongan sama anak-anak tuh ya. Nah itu nggak bisa seperti itu. Senyum-senyum tuh Mbak Wulan tuh. Mbak Wulan nanggung dosa siapa yang Mbak Wulan? Ya. Jadi kalau kita ngomong soal turun-temurun bukan pembahasan dosa, tapi melainkan bahasan suatu efek negatif yang akan terlahir dari sihir yang berbalut ritual kepercayaan. Jadi leluhurnya melakukan suatu ritual, artinya ini kan ada usaha ya, ada yang dia lakoni, ada pengorbanan di situ. Misalnya apa? Dia melakukan puasa mutih selama 40 hari, atau dia melakukan puasa pati geni, atau dia melakukan kayak ada kan yang sampai dikubur hidup-hidup gitu selama berapa hari gitu juga. Ya kan? Nah, itu manggil jin sebenarnya dan itu efek negatifnya lah ya akan turun temurun ke anak cucunya.
Sekarang kenapa bisa kayak gitu? Kita lihat lagi bahwa bangsa jin itu memang aktor utama. Ya, aktor utamanya adalah si bangsa jin itu sendiri. Dia punya pengaruh besar dalam rangkaian sihir yang menjamur di tengah masyarakat Nusantara. Kita ngomong Indonesia ya. Mereka adalah makhluk berakal sama seperti manusia. Jadi tuh mereka tuh 24 jam selalu nyari cara. Karena mereka punya akal. Jadi karena iblis itu juga sudah sejak dulu, sejak diusir dari surga, dia sudah bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam, maka udah pasti tiap saat dia briefing. Ya, dia briefing anak buahnya. Briefing namanya Bahen, itu hadisnya ada. Kerajaan iblis itu ada di tengah-tengah air. Setiap hari dia akan duduk menyimak anak buahnya yang datang satu persatu. Jadi ketika ada yang bilang, hari ini aku berhasil membuat si Fulan membunuh, kata iblis, ah biasa. Ada lagi yang laporan, ah hari ini aku berhasil membuat si Fulan berzina, ah biasa. Semua laporan. Sampai kemudian begitu anak buahnya ada yang bilang, hari ini aku berhasil memisahkan suami dan istri, maka iblis sampai bangun dari duduknya dan mengatakan selamat. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan sampai dikalungin lah, dipeluk lah gitu ibaratnya. Berarti menandakan di sini apa? Perpisahan suami dan istri itu memang misi terbesarnya setan. Kenapa kok dia ngincer orang biar cerai? Karena dari perceraian biasanya nanti masalah tuh berentet semua. Ntar ada anak broken home, dari broken home terus dia nanti menyiksa dirinya, dia nggak mau sholat, protes sama Allah, diminum-minum kah, segala macem. Gitu kan? Kemudian dari broken home juga misalnya ada istri yang tersakiti, yang mungkin Ini kalau kok gak bisa kalau dia kurang iman, kalau dia matiin kamera kok gak bisa. kalau misalnya dia kurang iman, Iya, ya, oke. atau kurang dukungan, Udah taruh aja. kalau misalnya dia kurang iman atau kurang dukungan, itu tadi perempuan-perempuan yang lelah, inilah panah-panahnya setan. Jadi perempuan itu anak-anak panahnya setan. Makanya ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, yang dilihat di neraka kebanyakan perempuan. Tapi di situ bukan disebutin dosa apapun, bukan dosa zina, bukan dosa apa, tapi dosanya mereka adalah tidak bersyukur kepada suaminya. Benar. Jadi perempuan itu harus kuat. Yang punya anak perempuan didik biar dia tangguh. Perempuan harus kuat, harus paham agama. Kenapa dia harus paham agama? Kalau dia paham sama agama, dia nggak akan sebutin itu sama pasangan. Kalau pasangan nggak sholat, nggak mau diajak bener, ya wes, bye-bye gitu loh. Nggak yang, apalagi sampai KDRT, HP biru-biru lebam, tiap hari masih bertahan, dia baik kok sama aku, ngeri banget itu, korban-korban NPD itu ya. Nah, jadi di sini aktor utama adalah setan, mereka makhluk berakal sama seperti kita, kadang-kadang malah jin itu lebih cerdik, ya, dan lebih berpengalaman. Gimana nggak berpengalaman? Iblis itu nggak mati kan, dari sejak diusir dari surga, dia mengamati perkembangan zaman. Makanya kenapa sihir-sihir kesirikan itu juga bermetafora juga. Ya, iya, makanya hidupnya lebih lama. Makanya dia tahu banget setiap saat dia pasti akan merubah strateginya. Makanya ada protokol Yahudi ya. Yahudi bilang gini, ini protokol Yahudi itu udah dibuat berapa puluh tahun yang lalu. Yahudi punya agendanya, salah satu poinnya adalah kita nggak usah lagi memaksa orang Islam untuk keluar dari agamanya. Nggak usah dipaksa-paksa. Kita kasih aja generasi mudanya itu hiburan banyak-banyak. Bikin mereka jangan sampai berpikir serius tentang agamanya, tentang hidupnya, nggak usah. Pokoknya kita hibur aja banyak-banyak. Maka dibilang kan masuknya lewat 3F ya, fun, food, fashion. Fun, hiburan. Zaman sekarang kalau kita lihat yang edik sama HP buat apaan? Nggak ada lain buat ngegame kan? Ya kali mereka cari kajian. Kagak ada anak Gen Z nyari-nyari kajian. Kedua, food dari makanan. Kenapa Yahudi juga memberondong kita dengan makanan? Karena ada hadisnya jelas-jelas Sahih di situ disebutkan bahwa doa kita nggak akan terkabul kalau dalam perut kita ada makanan minuman yang haram. Jadi ada salah seorang laki-laki berdoa di masjid sampai nangis-nangis, pokoknya pakainya lusuh, mukanya kucel, pokoknya bahasa kita segitu zuhudnya lah gitu ya. Tapi Rasulullah tuh melihat laki-laki itu malah senyum sinis. Kata Rasulullah, nggak mungkin dikabulin doanya. Mau di kayak apa juga nangisnya gitu. Sahabat ada yang bertanya, kenapa ya Rasulullah kok nggak dikabulin? Karena dalam perutnya ada makanan minuman yang haram. Yahudi tahu. Dan ada hadisnya juga disebutkan Yahudi itu sangat kenal sama orang Islam, ya sangat mengenali kaum muslimin, lebih kenal
seorang ibu kandung kepada anaknya sendiri. Nah, Yahudi tahu kalau kita itu jauh dari agama, semua gangguan bisa masuk. So, ya, fun, food, fashion. Nah, fashion apalagi generasi-generasi sekarang yang gampang banget ngikutin apa namanya tren-tren dari Korea gitu kan, itu udah kita lihat depan mata. Jadi dari 3 hal ini aja udah bisa banget ketahuan ya misi Yahudi. Dan itu siapa lagi yang punya eh, ide prakarsa kalau bukan anak buahnya iblis kan? Jadi di sini terkadang jin lebih cerdik dan berpengalaman. Jadi dia cerdiknya bukan karena dia cerdas banget sih ya, Mbak Sari. Tapi karena memang pengalaman kan kita kadang dibilang kalau Ustadz bilang kan manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Maka Ustadz menerjemahkan bukan yang paling pinter, tapi yang paling bersungguh-sungguh. Nah, anak-anaknya iblis itu kan bersungguh-sungguh untuk ngegodain manusia. Mereka kalau dikirim nggak akan balik sebelum menang gitu. Banyak itu pembuktiannya ya yang dikirim sama tukang sihir untuk memasuki tubuh seorang hafiz Quran, cewek hafizoh gitu ya. Kata si jinnya, ketika aku dikirim untuk masuk ke tubuh dia, aku saat itu nggak bisa langsung masuk. Kenapa? Karena dia dalam kondisi wudhu. Kita dapat ya berarti arti kita mau gampang diganggu atau tidak, semua kembali ke kita. Tapi aku ikutin terus, kata si iblis, sampai berbulan-bulan. Hingga ketika suatu saat pada malam hari, si perempuan ini dengar suara gitu, kayak kayak mencurigakan kayak suara maling atau apalah gitu. Dia kan tinggal sendiri, dan dia ketakutan, dia lari ke kamar mandi, terbirit-birit, lupa baca doa. Saat itu aku masuk. Gila ya, berarti kalau setan itu sudah diutus, 24 jam, nggak ada jeda sedikit pun untuk dia masuk ke kita. Kita kalau bisa bertanya lagi gini, ya gimana dong, kita kan sedang kadang-kadang kita tuh suka ada lalainya gitu kan. Makanya kita dikasih bekal zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu seperti baju besi. Yang dibaca pagi terjaga sampai sore. Yang dibaca sore terjaga lagi sampai pagi. Apalagi kalau orangnya jaga wudhu, udah aman. Jaga zikir, udah aman banget gitu loh. Jadi standby-nya mereka 24 jam, kita juga bahasanya karena Allah tahu kita itu ada lemahnya, ada lalainya, ada lupanya, kita dibekalin zikir yang bisa menjaga kita sampai beberapa jam kemudian. Gitu. Apalagi kalau kita jaga wudhu. Insya Allah ya, tidak ada yang namanya Allah melepas kita di dunia ini penuh dengan ujian, kendala, tipu daya setan, melainkan Allah juga kasih kita sepersenjataan, Allah kasih kita perbekalan, buku panduan, juga Allah kirim malaikat-malaikat untuk menjaga kita siang dan malam. Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan Allah kirimkan malaikat-malaikat yang berganti atau bergiliran menjaga kita siang dan malam. Berarti nggak bisa kita bilang, iya lagi Allah ngapain sih ngizinin setan godain kita. Loh, Allah udah kasih itu kok. Bodyguard sudah, buku panduan mapnya sudah, persenjataan sudah, perbekalan sudah. Dari bangun tidur sampai mau tidur doanya lengkap. Pertanyaannya, diamalin tidak? Ya. Kemudian kadang-kadang jin itu memang itu tadi seperti kata ada yang di Bu Sari bilang kadang-kadang jin itu bodoh. Iya, mereka tuh bisa tunduk dan taat kepada majikannya dari bangsa manusia. Ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya hakikatnya mereka tuh nggak mau diajak bekerja sama. Kelihatannya tunduk. Jadi bodohlah orang-orang yang menganggap mereka punya pembantu-pembantu jin, punya khodam, ya, punya sampai pernah ada seorang ustadz peruqyah tapi udah melenceng beliau yang udah pernah masuk TV juga. Nah, beliau tuh di belakang layar di studio itu, ini yang kita dapat berita dari karyawan-karyawan langsung ya. Dia tuh pernah sesumbar. Pasukan saya banyak, pasukan jin saya tuh banyak banget. Jadi saya tahu di antara kalian kalau ada yang nggak suka sama saya. Nah, kesombongan seperti ini yang memang dipengenin setan. Gitu ya, merasa bangga ditemenin, merasa bangga punya khodimah. Khodam itu sebenarnya apa sih? Khodam itu pembantu. Kalau kita bilang punya aspri, ya, punya satpam, satpam pribadi. Jadi walaupun kelihatannya jin itu tunduk sama seorang dukun, ya, sebenarnya mereka nggak mau diajak berserikat, bekerja sama, kecuali pakai syarat. Jadi setan itu, jin-jin itu pasti minta syarat.
ya, sebagai timbal balik yang menguntungkan. Nah, syaratnya itu biasanya itu tadi dari ringan sampai berat. Sebenarnya nggak pakai syarat pun kalau udah bersekutu sebenarnya bisa aja. Cuman kenapa suka mengajukan syarat para setan-setan itu kepada dukunnya? Di situ pembuktian betapa manusia itu mau disuruh, mau untuk ngerjain apa yang mereka bilang. Itu tanda pengakuan bahwa mereka itu benar-benar udah mengabdikan diri kepada jin sebenarnya. Bukan jin yang jadi khodam mereka, tapi mereka yang jadi khodamnya jin justru gitu. Ya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, eh, kata Syekhul Islam, dan apa yang telah Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sesuatu yang melampaui batas kemampuan jin dan manusia. Itu memang karunia yang khusus yang dipunyai oleh Nabi Sulaiman. Ya, karena tidak ada seorang manusia pun yang sanggup menaklukkan jin secara mutlak untuk mematuhinya dan tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk memperbudak jin kecuali dengan hubungan timbal balik. Entah dengan melakukan amalan tercela yang jin sukai atau dengan mendukkan para setan dengan sumpah atau perjanjian dan jimat. Jadi caranya dukun mengikat jin-jin itu yaitu tadi pakai mantra, pakai jimat, pakai akad perjanjian. Makanya kalau kita pakai sumpah ikrar pemutus, kita kan ya Allah, aku bersumpah, ya kan? Aku berikrar pakai syahadat dulu demi menunjukkan bahwa kita itu nggak mau ada hubungan seterusnya dengan bangsa jin. Maka benar kalau dibilang dosa pemelihara kodam akan ditanggung dirinya sendiri. Itu benar. Kalau dikatakan dosa penghamba jimat akan dirasakan oleh diri sendiri. Tapi ingat, perjanjian antara manusia dengan jin itu seperti jeratan hutang riba 7 turunan. Ya, perjanjian antara manusia dengan jin seperti hutang riba 7 turunan. Kan kalau hutang riba gitu. Kan makanya kan kalau KPR rumah aja misalnya berapa tahun? 20 tahunan kan. Iya kalau yang bersangkutan panjang umur. Kalau dia meninggal, yang nerusin siapa? Pasangannya, anaknya, kan gitu kan? Gitu. Padahal akadnya cuma dia sama bank. Nggak ada perjanjian akan diwariskan utang ini kepada 7 turunan. Enggak. Tapi otomatis efeknya itu pasti akan ditanggung oleh 7 turunannya. Anak keturunannya lah. Kenapa? Kita bisa lihat lah, debt collector aja nggak akan peduli ya si pewaris itu ridho atau tidak dengan perbuatan riba yang dilakukan pendahulunya. Yang jelas jeratan riba itu akan terus terlimpahkan kepada ahli waris sepeninggalnya. Tugas debt collector, tugas si penagih hutang tuh ngapain? Ngejar, neror. Yang penting pokoknya utang kebayar. Nah, disadari atau tidak, ya disadari atau tidak, ketika jin fasik diikat lewat perjanjian sihir, pantang bagi mereka untuk menyerah. Jadi kalau bahasa kita, kalau kita manusia punya muruah, punya kehormatan yang harus kita perjuangkan, harus kita jaga gitu kan. Jin juga punya pride gitu loh, punya kehormatan. Jadi ada bangsa jin yang lebih baik mati mengemban tugas ketimbang pulang. Bagi dia kalaupun mati terhormat gitu loh. Jadi bukan cuma pahlawan Indonesia saja yang berani mati. Jin-jin itu berani mati gitu loh. Ya. Padahal jin nggak pernah mati gitu. Itu Katanya ada padahal jin nggak bisa mati. ada riwayat Ada yang yang bilang bisa mati juga juga. bisa mati. Ya, ada dengan amalan khusus mereka bisa terbakar, hancur Hmm. bisa. Ya. Nah, jadi di sini kalau udah jin fasik kena dengan akad perjanjian, mereka tuh nggak akan mundur begitu saja, nggak akan menyerah begitu saja. Mereka akan terus mempertahankan dan menuntut imbalan demi imbalan. Nggak peduli apakah si anak cucu itu menderita akibat ulah mereka. Gila bodo amat. Walaupun yang bikin perjanjian adalah leluhurnya, terserah. Yang penting pokoknya gue akan terus minta imbalan. Gue udah diikat, udah ada perjanjian. Yang ditagih siapa? Anak cucu. Ya, kita coba lihat surat An-Nahl ayat 100. Lihat surat An-Nahl ayat 100. Mau share screen Say? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnah walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaannya yaitu kekuasaan setan ya.
hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Jadi di sini eh, pengen bikin mereka lemah, insya Allah bisa, pasti bisa. Pasti kenapa? Saya ngomong pasti karena Quran sudah menegaskan di surat An-Naml apa An-Nahl ya. Ntar insya Allah saya jelasin lagi. Dan di sini ditegaskan juga setan bisa berkuasa cuma buat orang-orang yang memang sudah mengambil mereka jadi pemimpin. Berarti udah ada akad duluan gitu loh. Sudah terjadi perjanjian, sudah ada transaksi di antara mereka sebelumnya. Jadi di sini kalau menurut tafsir Ibnu Katsir kata-kata apa namanya dari kalimat dari ayat ini ya ayat 100 ini artinya adalah maknahu asyirkuhum annahu syirkuhum fil amwali wal auladi. Makna ayatnya adalah sesungguhnya setan itu telah berserikat atau telah ikut andil atau telah kayak bahasanya udah diadopsi, udah diangkat keluarga, udah diangkat saudara gitu ya. Pada siapa? Pada harta benda dan keturunan mereka. Udah dijadiin keluarga, udah. Enak aja lo ngusir gue gitu loh. Semena-mena kau. Ya. Kemudian di surat Al-Isra ayat 64. Surat Al-Isra ayat 64. Di sini Allah Ta'ala berfirman, wastafziz. Ya wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim biqalilika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa aidhum wa ma ya'iduhumus syaiton illa gururo. Dan hasunglah ya siapa yang kamu sanggupi ya perdayakanlah wahai iblis. Nih Allah nih nantangin iblis. Ya silakan lo rayu aja, lo sesatin aja di antara mereka yang memang sanggup dengan ajakanmu gitu. Kerahkan pasukanmu silakan. Yang berkuda ke, yang jalan kaki ke, bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak mereka dan kasih janji kepada mereka. Jadi di sini sebenarnya setan itu cuma menjanjikan tipu daya belaka kepada mereka. Kenapa Allah ngomong begitu? Kenapa Allah berfirman seperti itu? Kenapa Allah mempersilahkan depan iblis? Tapi di kita Allah banyak ngomong apa? Innallaha yuhibbut tawabin. Allah suka sama orang yang bertaubat. Terus Allah suka sama orang yang pemaaf. Allah suka sama orang yang mensucikan diri. Terus Allah itu dekat pada hambanya lebih dekat dari urat leher mereka sendiri. Kalau mereka minta apa berlari kepada Allah, mereka jalan kepada Allah, Allah lari menghampiri mereka. Allah ketika hamba mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada hamba sehasta. Artinya apa yang Allah lakukan ke kita tergantung kita juga. Kita pengen nyari Allah, kita pengen dekat sama Allah, Allah pun menyambut. Gitu loh. Karena di surat Asy-Syams di situ sudah dijelaskan fa'alhamaha. Maka kami ilhamkan kepada mereka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada mereka jalan menuju takwa atau jalan menuju fujur. Cuma diilhamkan, dikasih tahu, ini loh jalan takwa ini jalan fujur ini. Kalau takwa itu caranya kayak gini 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 gini. Dikasih tahu kan? Siapa yang masih bisa bilang ke saya, siapa yang berani bilang di Quran tuh nggak ada panduan buat orang bertakwa? Cara meraih takwa apa? Ada nggak panduannya? Pernah nggak ustadz nyampein? Sering, ya kan? Untuk masuk surga apa amalannya? Dikasih tahu juga. Nggak ada. Bahasanya masuk surga, masuk neraka, tapi nggak dikasih tahu caranya. Dikasih tahu. Rasulullah juga kasih tahu lewat hadis-hadisnya gitu loh. Dan berlindung dari godaan setan juga dikasih tahu. Ya, fasta'is billah, maka berlindung kepada Allah. Udah dikasih tahu seperti itu. Lagi cemas, lagi was-was, harus ingat Allah bizikrillahi tatmainul qulub. Kalau hatimu nggak tenang, ingat Allah aja udah gitu. Ya arti ini ayatnya mungkin cuma sebaris, tapi kalau kita terjemahkan, kita renungkan panjang. Lagi sempit rasanya hidup, ingat Allah. Lagi dizolimin, sakitin sama orang, ingat sama Allah. Ingat apa? Allah nggak tidur. Lagi sempit, bisnis mentok mulu, rezeki seret, kebutuhan banyak. Ingat, Allah tuh baik kok. Allah maha kaya, gitu loh. Apalagi ingat, apa lagi merasa khawatir, ketakutan, mau ngadep orang yang
menentukan bahasanya kita menentukan masa depan kita. Ingat ada Allah yang Maha Aziz, Maha Agung, Maha Perkasa, minta sama Allah. Gitu loh. Allah dengan 99 namanya itu memang berhak menyandang itu karena memang sesuai dengan sifatnya Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, ya. Allah dermawan, Allah mencintai kita, Masya Allah. Jadi di sini Allah menantang iblis bukan karena kayak kita nyodorin korban gitu ya, kita udah nggak mau tahu nasib si korban. Enggak, Allah kenapa menantang? Karena Allah sebenarnya Allah tuh eh, bahasanya apa ya? Allah tuh husnuzon sama kita bahwa kita tuh pokoknya selama kamu berbagang sama aku kan jaga kamu gitu. Nah, saya lihat ke chat dulu ya. Berarti untuk yang mental terganggu, ya itu tadi eh, ada saatnya dia lengah. Bukan kurang ingat Allah sih, ya mungkin kesibukannya ya. Ada lalainya, karena kita memang manusia tepatnya lalai kan. Innal insanu makan al-khata'i wan nisyan, tepatnya salah dan lupa. Makanya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Rob, janganlah kau hukum kami kalau kami salah dan kami lupa. Jadi emang kita tepatnya lupa. Kurang ingat sama Allah iya tiap saat. Ya Allah, udah marah nih. Ingat lagi sama Allah, astagfirullahaladzim. Ntar lupa lagi, ngomel lagi. Bener nggak? Kita manusia begitu, Mbak Sari. Apa? Up and down. Al imanu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Terus setiap saat seperti itu. Makanya kita minta doanya apa sama Allah? Allahumma rizqna husnul khotimah. Ya Allah, rezekikan kami untuk bisa husnul khotimah. Artinya di sini dalam sepasang surga iman kita, up and down-nya iman kita, semoga saat kita diambil iman kita lagi up gitu. Iya, tujuan hidupnya mereka nyari teman. Tujuan hidup mereka memang buat ngejatuhin kita. Sumpahnya iblis di surat Al-Hijr ayat 33. Ya Rob, karena engkau sudah mengusir aku dari surga, aku minta tangguh. Minta tangguh maksudnya minta umur panjang ya. Buat apa? Aku akan menyesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Kalau izinin, diizinin sama Allah. Subhanallah ya. Kenapa Allah izinin? Allah tuh percaya kita itu bahasanya kalau kayak kita lagi menerima tantangan, ya bahasa kita selama nih tim kita kompak, kita maju insya Allah, kita berhasil. Tapi kalau nggak kompak ya udah gitu loh. Selama kamu berpegang padaku, ya aku akan lindungin kamu. Kapan kita apa namanya bisa mudah kena dengan tipu daya setan? Ya ketika kita sendiri yang melangkah keluar dari perlindungan Allah. Contohnya tidak sholat misalnya. Kan sholat itu membuat kita terkoneksi terus sama Allah. Ketika kita dengan sukarela, dengan secara sadar meninggalkan sholat, kita udah melepaskan sendiri pegangan kita kepada Allah. Pegangan kelepas, kita keluar dari penjagaan, maka setan bisa mengganggu kita. Kayak semalam saya ngerukyah ke Bekasi. Aduh, itu jin asapnya, subhanallah. Jin kodamnya banyak banget. Di setiap inci badannya dipegang sakit. Ketika saya tanya, ngaji nggak? Udah lama nggak ngaji. Terakhir ngaji kapan? Waktu SD kelas 6. Waduh. Kenapa nggak ngaji, Mas? Karena saya merasa tajwid saya masih belum benar. Mas, yang tajwidnya benar aja, kalau dia nggak ngaji seminggu aja, Mas, dia bakalan kagok baca Quran. Saya bilang, apalagi yang benar-benar ninggalin. Coba mulai ngaji lagi, saya bilang. Walaupun belum fasih, nggak nunggu pinter. Kalau nunggu pinter, kapan ngajinya? Bener nggak? Kita kalau nggak pakai latihan, kapan kita bisa lancar? Saya ingat dulu tuh saya di pesantren, kalau udah mulai tiba saatnya yasinan, malam Jumat ya, kan kita yasinan di masjid. Terus saya pasti yang ketinggalan, bagian terakhir mulu. Kesel banget. Nggak bisa ngikutin gitu kan. Ih, pokoknya sedih banget deh. Akhirnya saya latihan. Tiap malam saya baca Yasin di kamar. Alhamdulillah lama-lama bisa membarengi teman-teman. Jika nggak ada kegiatan, sholatnya ditunda-tunda, jelas gangguan jin. Ya, tapi bukan salah jin. Kita yang welcome mereka untuk mengganggu kita. Gitu ya. Susah loh Saya. Gimana ya? Susah tuh Saya. Godaan itu. Kan memang musuh kita sepanjang masa, itu yang kita harus sadari. Makanya kita harus selalu waspada. Mbak, bahasanya gini Mbak, Allah kasih kita amalan, karena mungkin kita tidak setiap saat berzikir dengan mulut kita.
Mungkin kita nggak setiap saat berzikir dengan pikiran kita, dengan hati kita, nggak setiap saat. Dibantu dengan apa? Jaga wudhu. Ketika ini lagi lupa, hati lagi lupa, wudhu masih jagain kita. Itu loh. Kena-kenanya kita dengan panah-panah setan, ya nggak parah-parah banget. Itu loh. Kayak orang kecelakaan. Separah-parahnya dia kalau dia pakai helm, helmnya bagus, gitu kan? Insya Allah. Jadi itu perlindungan dari kita juga harus ada. Itu ya. Jadi di sini dari ayat Al-Isra ayat 64 ini, Syekh Abdul Hamid Al-Bilali beliau menjelaskan, katanya, persyarikatan dengan bangsa jin adalah sebuah permulaan yang menyebabkan munculnya penguasaan setan yang menyeluruh atas harta dan anak keturunannya. Gila ya, bahasanya gini loh. Mungkin orang-orang terdahulu kita ketika dia lagi akad minta kekuatan kah atau apa. Lagi kita juga nggak juga kita juga mungkin tidak berani menjudge langsung bahwa leluhur lo melakukan kesyirikan. Enggak, mungkin mereka nggak tahu gitu loh. Yang makanya dibilang Indonesia itu menang, kerennya Indonesia cuma pakai bambu kuning mengusir penjajah. Bambu kuningnya bukan bambu kuning biasa. Oh, iya, salah itu bambu kuning Nah, ya. Bahaya itu pahlawan padaan ya. bener nggak? Bambu kuning bukan bambu kuning biasa gitu loh. Kan klinik-klinik di Indonesia udah sejak dulu. Nah, Bukan. mungkin mereka niatnya baik kan buat mengusir penjajah. Tapi kemudian akhirnya apa? Yang diambil oleh para jin-jin keturunan itu? Kesehatannya anak cucunya, harta anak cucunya. Kan jenazah itu kadang ada yang hidupnya apes mulu ada. Kalaupun dia hidupnya tidak sulit dalam ekonomi, biasa sulit dalam hal yang lain. Ada aja. Nauzubillah ya. Jadi di sini kalau kata Syekh lagi, hartanya semuanya itu akan dijadikan berada di jalan taubat. Maksudnya apa? Jadi bikin si orang yang kena jenazah ini memang duniawi aja pikirannya. Dan anak-anaknya akan diubah menjadi setan-setan golongan manusia. Yang karenanya para setan bisa mempergunakan anak-anak itu untuk mencerai-beraikan keluarga. Atau orang-orang dengan gangguan jin, kalau jahat ya jahat banget. Udah nggak peduli. Ya, mereka-mereka yang benar-benar pakai dukun untuk menghalalkan segala cara, apa namanya, biar bisa memenuhi harapan dia, naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat, itu udah nggak mikir benar salah. Ada tuh saya kemarin dengar cerita tuh di sebuah BUMN ya, persaingan di antara para wadirut sampai ke dirut, sampai ada seorang wadirut perempuan yang sampai dia rela pisah sama suami, ya, dalam kurun dia naik jabatan selalu ada wallahu alam, tapi berturut-turut ya, meninggal pertama ibunya, Hmm. lalu anaknya, ya Macam ada nauzubillah, tumbalnya gitu, Om Say. Ada tumbal. wallahu alam, betul loh, klinik-klinik nyambung sampai ke turun, benar, nauzubillah min zalik. Ya, jadi di sini mempergunakan anak itu untuk mencerai-beraikan keluarga. Ibnu Katsir menafsirkan kata-kata masyarikatu atau perserikatan setan dalam ayat ini dengan hadis Nabi SAW yang bunyinya Allah Ta'ala berfirman, ya, ini berarti hadis qudsi ya. Apa kata Allah? Makanya Allah bilang, godain aja, silahkan, kerahkan pasukanmu yang berkuda maupun yang berjalan kaki. Kenapa? Nih ya, Nabi bilang gini, ini Allah Ta'ala yang berfirman. Kenapa tapi pakai bilangnya hadis? Karena ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah Ta'ala yang nggak ada dalam Quran, yang dijelaskan dalam hadis. Allah Ta'ala bilang gini, sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan lurus. Ya, jadi Allah ciptakan kita dalam keadaan lurus. Ini kita nih produk yang udah sempurna. Dalilnya di surat Atin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah gitu ya. Kalau lakod itu kalau dalam bahasa Arab itu udah nggak bisa diganggu gugat. Pernyataan Allah. Lakod, sungguh telah. Khalaqna, kami ciptakan al insan manusia fi ahsani, di dalam sebaik-baik takwim penciptaan. Jadi dalam segi penciptaan kita udah terbaik banget. Coba yang pernah lihat uh, mukjizat penciptaan manusia, mulai dari yang namanya sperma kayak kecebong, nyari sel telur buat dia nempel, lalu dia hidup nempel kan,
segumpal darah, terus segumpal daging, dari segumpal daging terus berbentuk. Pertama kayak kuda laut gitu. Hebat banget kan Allah ya. Di dalam bentuknya yang kayak kuda laut itu pun kecil kan ya. Itu di dalamnya itu sel-sel segala macam tubuh itu organ tubuh itu udah kepasang coba. Kita mungkin bisa bikin kayak bentuk kuda laut ya luarnya doang. Tapi Allah Ta'ala semua jaringan sel-sel otot-otot udah tercipta juga di dalam. Ibaratnya calon janin perempuan itu juga saat dia masih segede kuda laut, dia udah punya rahim. Insya Allah kan. Hebatnya Allah nggak tertandingi gitu ya. Nggak tertandingi hebatnya Allah Ta'ala. Jadi kata Allah Ta'ala, aku sesungguhnya telah menciptakan hambaku dalam keadaan hanif, lurus. Lalu datanglah setan-setan dan menyesatkan mereka dari agama. Dan setan mengharamkan apa yang telah aku halalkan untuk mereka. Apa yang Allah halalkan? Pernikahan. Tapi seakan-akan orang jadi nggak pengen nikah. Allah halal apa lagi? Allah halalkan dagang. Tapi jual beli ya yang memudahkan gitu. Tapi kadang-kadang orang milihnya yang riba. Nauzubillah. Maka kalau kata Syekh Abdul Salam Bali, ya seorang peruqyah kibar ya, senior banget. Kata beliau, jin khodam yang terlihat tunduk dan taat mengabdi pada tuannya akan sering mengganggu keluarga dan keturunan tuannya. Jadi dia tuh kelihatannya tunduk sama tuannya, taat, tapi dia gangguin anak keturunannya. Kata beliau gini, penyihir menaklukkan jin agar mereka mau melakukan perbuatan jahat yang dia kehendaki. Apabila jinnya membangkang, maka penyihir akan mendekatkan diri pada raja jin dengan berbagai mantra, yang di dalamnya terdapat untayan kalimat pengagungan kepada raja jin dan permohonan pertolongan pada selain Allah Ta'ala. Lalu raja jin akan menghukum si jin pembangkang itu, menyuruhnya untuk taat kepada si penyihir, atau pada orang yang ditugasi untuk dilayani oleh penyihir musyrik ini. Maka kami melihat bahwa ada hubungan kebencian antara penyihir dengan jin peliharaannya. Jadi jin-jin itu sebenarnya tidak mau jadi pembantu, nggak ada cita-cita mereka jadi pembantu, tapi terikat gara-gara mantra. Kalau mantra itu dijalankan, mereka tersiksa. Bahkan ada yang mengancam keluarga mereka, mengancam anak-anak mereka, begitu juga. Sebenarnya zolimnya penyihir itu zolim kepada bukan cuma sama korbannya, tapi sama jin juga, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya hubungan antara penyihir dengan jin-jin peliharaan itu adalah hubungan kebencian. Ya, mereka melayaninya dengan ketidakrelaan sebenarnya, tapi karena terikat mereka harus melayani. Nah, dari sinilah kami menemukan bahwa kebanyakan jin mengganggu si penyihir baik pada keluarga dan anak-anaknya, hartanya atau selain daripada itu. Siapa penyihirnya maksudnya? Bukan cuma dukun, tapi orang-orang yang mencari bantuan-bantuan jin untuk keperluan dia. Ya, dia pakai tirakat lah, lelaku apalah, puasa apalah, zikir apalah. Itu mantra pengikatnya. Ya, akhirnya karena mereka nggak demen, kesel banget tiba-tiba harus jadi khodam, apa yang mereka lakukan itu tadi, bikin anarki kepada anak keturunannya. Makanya kan kalau kata Ustadz, 4 hal yang mungkin bisa menimpa anak keturunan yang leluhurnya itu akad dengan jin nasab ya. 1, dibikin ada yang susah nikah, ntar mau apakah udah hampir jadi gagal, hampir jadi, biasa gitu kasusnya. Yang kedua, kalaupun dia bisa nikah, dibikin susah punya anak, keguguran. Terus yang ketiga, bisa nikah, bisa punya anak, tapi rumah tangganya panas. Atau yang keempat, penyakitnya menahun, nggak sakit tiap harinya. Di sini dalil yang perkataan ulama di atas benar-benar menunjukkan bahwa fenomena gangguan jin nasab itu benar. Dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun alasan dan tujuan berserikat dengan jin, maka risikonya akan ditanggung begitu besar. Sampai anak cucu yang tidak berdosa bisa ikut terkena dampak negatif dari perjanjian terlaknat itu. Wala'iyyazubillah. Contoh ya, nah ini Mbak Yulia yang harus baca nih. Monggo Mbak Yulia. Dalam konsep mistik kejawen. Sebegitunya Usai.
mistik kejawen, ada 4 hal utama yang menjadi jalan bagi setan menguasai jiwa, raga, harta, dan keturunan manusia, yaitu pesugihan, cekelan, santet, pusaka. Sekarang, Lanjut, ya sekarang saya baca. Cekelan berarti ya. Cekelan ku ya apa Mbak Yul? Pegangan, pegangan, pegangan. Oh, oke. Kayak kalau di sini tuh orang punya pegangan batu, keris gitu ya. Jimat gitu mungkin, Oke, jimat ya. Oke. Dengar penjelasan ini aku tuh baru ngeh. Kan aku nikah 8 tahun baru ada anak. Sebelumnya 3 kali keguguran. Ada kemungkinan bisa Mbak. Bisa banget ya. Kadang-kadang gini. eh Dia sebenarnya nggak ada apa-apa tadinya. Atau menikah sama orang yang sebenarnya ada sesuatu. Entah dia punya jenazah atau dia kena sihir. Itu istri bisa kena efek. Jadi salah satu lah ya. Suami nggak kenapa-napa, nikah sama orang itu bisa kenapa-napa. Seperti saya punya teman, kalau saya sebut namanya di kalangan pegiat Facebook ya pasti tahu, tapi saya nggak mau sebut namanya. eh Dia dulu nikahnya itu sama anak dukun. Jadi teman saya ini cowok, nikah sama anak dukun. Ya pada akhirnya cerai juga. Cuman efeknya apa? Saya pernah ngasih dia minum air bidara. Jadi dia langsung kayak harimau. Dia menggeram begini. Gitu ya. Jadi pasti kena kok. Itu akan berefek pada pasangan. Bisa nggak sih kalau orang yang rajin sholat, rajin ngaji? Kalau orang yang rajin sholat, rajin ngaji, nggak akan berefek selama itu. Dari awal juga pasti udah pisah. Pasti pisah. Ya, Maksudnya, nggak kena gitu ya, nggak kena misalnya. iya, mungkin kena dikit. Maksudnya tanggapnya lebih cepat gitu loh. Kan Allah itu, ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Allah itu jadi wali buat orang yang beriman. Allah akan keluarkan dia dari kegelapan menuju terang. Ini kan kiasan dari dalam apapun. Misal teman-teman mungkin pernah mengalami, belum tahu yang namanya ruqyah, tapi tiap malam udah baca Al-Fatihah, ayat kursi sama 30, bener nggak? Ini berarti kenapa? Karena teman-teman beriman, menjaga hubungan sama Allah lewat sholat. Jadi walaupun teman-teman belum tahu yang namanya ruqyah, tapi udah melakukan, itu namanya taufik. Alarmnya Ya, udah ada gitu ya. kita belum tahu ilmunya, tapi kita udah melaksanakan gitu loh. Ya, masya Allah. Itu ya. Jadi arti di sini bisa jadi Mbak, bisa jadi Ibu. Makanya kadang-kadang itu, ya masya Allah ya. Kalau kita pikir-pikir ya, suka ada yang bilang, waktu aku belum nikah, aku nggak kenapa-napa. Begitu nikah, sakitku ada aja ya. Ya walau alam gitu. Itu begitu Om Sai, maaf ya, langsung nanya nih, keburu lupa. Kalau begitu kan awalnya nih waktu sendiri misalnya ya baik-baik aja, apalagi kalau waktu sendiri udah bling bonteng ya kan. Kalau sendiri masih sehat-sehat walafiat gitu. Terus begitu menikah terus kenapa-kenapa gitu. Nah, itu yang mesti membentengi atau memutus tali itu gitu. Apakah harus yang lagi sakit-sakitan aja atau emang dua-duanya? Kita sendiri, paling penting kita sendiri dulu. Ingat, kita di akhirat pun akan bertanggung jawab sama amal kita sendiri. Ini sudah kiasan bahwa sekarang apapun yang kamu rasakan, selesaiin dulu sendiri. Pegang Allah benar-benar, ya Rob tolong aku, ya Rob tolong aku. Ketika Nabi Ayub sakit sampai 14 tahun, apakah beliau minta juga istrinya ngapa-ngapain? Enggak, cuman minta istri cuma taat aja sih. Cuman tetap urusan doa, Nabi Ayub terus yang berdoa kan. Allahumma anni masanid duru anta arhamur rahimin, ya Rob, aku udah payah dengan sakitku ya Rob. Dan engkau tuh yang maha penyayang dari yang penyayang. Jadi kita, ntar Allah yang tunjukin gitu loh. Kalau emang kita memang, ini makanya dari jalur Tibun Nabawi pun ada kan, kalau kita bilang, kita mempelajari gen panas dinginnya manusia. Kalau gen panas ketemu sama panas, dan tetap panas dua-duanya, nggak akan damai itu rumah tangga. Makanya di situ saya mikirnya, pikiran bodoh saya ya, pantesannya kadang-kadang ada orang cerai, dingin ketemu dingin, kagak jalan rumah tangga. Dua-duanya pengennya didahulin terus. Ngerti nggak? Suami dingin misalnya, istri dingin, nggak ada yang mau mulai. Sampai kapan kayak begitu? Biasa pisah. Panas sama panas, dua-duanya maunya mendominasi. Nggak ada yang mau ngalah. Ngeri juga kan? Nah, tapi pada akhirnya ketika kita belajar di Tibu Nabawi ini, orang gen panas kena agama mendingin. Orang gen dingin kena agama memanas, jadi imbang.
Berarti apa artinya, Mbak? Sebelum kita kenal ilmu tibun nabawi tentang gen panas dingin, paling enggak kalau kita agamanya benar, insya Allah selamat. Benerin agamanya ya. Benar nggak? Makanya kata Nabi SAW, aku tinggalkan pada kalian 2 perkara, selama kalian berpegang pada keduanya, kalian nggak akan tersesat sampai kapanpun. Itu kata Nabi. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Udah. Sami. Nah, atau nak kerjain. Insya Allah. Nggak usah dijelasin gini loh sama Nabi. Kalau kamu jalanin, ntar kamu soalnya nggak akan kena sihir loh. Kamu nggak akan kena ganggu. Karena jin itu bla-bla-bla. Nggak mungkin. Itu sudah disampaikan oleh beberapa sahabat lewat hadis-hadisnya. Ya kan? Disampaikan lagi sama ulama. Maka kita sekarang tahu. Oh, ternyata menjelang maghrib harus tutup pintu, tutup jendela, anak-anak masukin. Oh, ternyata kalau malam hari itu makanan minuman harus ditutup. Kenapa? Karena itu tadi di Al-Falaq Allah bilang wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, itu kata Allah. Kalau kita cuma begitu doang, kita mikirnya paling simple, oh ada makhluk, ada setan atau ada perampok, selesai. Ya kalau di hadis dijelasin lagi, pada malam hari kejahatan banyak banget. Terutama dari mana? Dari jin-jin yang bekerja dengan beberapa hewan seperti tikus, ular, kan gitu kan. Banyak gak ceritanya yang kita suka dengar kebakaran gara-gara kabel koslet digigitin tikus. Nah, itu kerja sama hewan dengan jin. Salah satu. Ya, jadi memang bahasa kita emang di Yasin, di surat Yasin kan dibilang innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka itu bagi kalian musuh yang nyata. Jadi kita harus tekankan di diri kita bahwa emang dia musuh kita. Pokoknya dia hidup cuma buat mencelakai kita. Itu doang. Ya, kalau kita kan bilang tujuan hidup kamu apa? Pengen bahagia, masuk surga. Oh, dia kagak. Mungkin ditanya dia sama gurunya, kita kalau setan pada sekolah, tujuan kamu apa? Menyesatkan manusia bersama-sama dalam neraka. Mungkin mereka begitu kan. Kalau kita kan nggak ngurusin mereka, kita nggak ngurusin setan, kita maunya kita sendiri sama orang-orang tersayang kita. Jadi kalau setan, tujuan hidupnya adalah kita gitu. Gimana caranya biar bisa narik manusia sebanyak-banyaknya menjadi teman mereka di dalam neraka. Nah, hidayah Allah itu mahal untuk sampai di titik paham ini sesuai yang Allah mau. Paham agama tapi belum sesuai sama yang Allah mau, ternyata bikin betul. Kenapa? Kita belajar itu hati kita kosongin. Kita bawa gelas kosong dulu. Kita ngakuin kita itu bodoh. Kita ngakuin kita itu butuh belajar. Kita ngakuin bahwa kita itu emang selalu salah. Jadi bukan yang kau dibilang, gue udah belajar, kau udah tahu. Bisa kayak gitu. Ya. Makanya itu harus dijelasin sama Nabi SAW. Nanti Pak ulama ya, ntar saya cari ya. Pokoknya kalau kamu dengar sesuatu dari teman kamu, walaupun kamu udah tahu masalah itu, sampai selesai. Jangan dipotong. Oh, itu aku udah dengar tuh, udah tahu aku. Waktu di kajian aku dengar baru. Jangan, diam aja. Oh, gitu ya. Hebat kan Nabi? Akhlak itu aja kita dikasih tahu. Insya Allah ya. Karena pasti ada ilmunya kok dari siapapun, walaupun kita udah dengar berkali-kali dalam kajian. Bahkan ayat kursi aja kita bisa dapat dari setan kan. Insya Allah. Nah, sekarang kita yang pertama, kita bahas secara spesifik ya. Apa tadi namanya? Konsepnya ini bagaimana caranya, lewat jalan apa saja setan bisa menguasai jiwa, raga, harta, dan keturunan manusia. 1, jalan pesugihan. Ini nih, mengeri sekali, mengerikan. Pesugihan. Coba, ada yang bisa jawab pesugihan itu apa? Kalimat singkat aja. Bikin kaya, Om. Bikin kaya. Oke. Dengan setan untuk jadi kaya. Untuk menginginkan apa? Oke. Mbak Ulan, pesugihan apa? Ya, cara mencari kekayaan dengan melibatkan bantuan Betul. jin. Semua jawabannya benar ya. Tapi kalau kita pakai bahasa tulisan, pesugihan itu adalah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh manusia dan jin. Kalau pakai bahasa kerennya, kontrak kerjasama manusia dengan jin. MOU ya ya. Yes. MOU. MOU-nya jin dan manusia. Minal jinnati wan nas MOU, gitu ya. Nah, biasanya orang yang melakukan pesugihan adalah mereka yang sudah putus asa karena terhimpit masalah ekonomi yang berat dan sulit. Tuh Mbak Tini, jangan putus asa Mbak Tini, oke? Okay? Saya mau dan sama cinta. Saya kalau lagi malam-malam iseng, saya bilang sama Mbak Tini, mau keliling nggak? Ntar saya yang jagain lilin, saya bilang. Ini gurunya malahan.
keliling suruh dia jalan-jalan. Saya kan baik saya mah ya. Nah di sini biasanya orang yang melakukan persugihan dia udah putus asa. Bukan cuma terhimpit masalah ekonomi biasanya. Biasanya udah kenyang dihina juga. Benar nggak? Itu yang biasa bikin dendam. Kenyang dihina sama orang, dihina sama kerabat, sama keluarga gitu kan. Kemudian akhirnya percaya bahwa pesugihan itu bisa mendatangkan apa yang dia pengenin. Harta berlimpah dan segala macam. Padahal itu nggak semulus yang dibayangkan. Karena apa? Karena harta yang dia dapetin nanti nggak akan diterima dengan gratis tanpa adanya hubungan timbal balik. Berupa apa? Tumbal. Dari salah satu keluarganya atau karyawannya. Contoh ya, kalau ngomong karyawan ya, makanya kenapa kita semua tanpa terkecuali mau ustadz, kalangan ustadz, mau sampai kalangan orang biasa, awam, tetap kita semua butuh si Pak Yanto ini ya. Tetap kita semua tuh harus jaga diri dengan zikir pagi petang. Ada ceritanya loh, seorang karyawan lagi kerja sama majikannya lah ya. Suatu malam dia didatangi oleh makhluk hitam di depan pintu. Dan dia udah dengar desas-desus, pokoknya di situ tuh karyawan setahun sekali itu ada 1-2 yang meninggal. Tapi dia nggak percaya. Tapi alhamdulillah dia anak orangnya rajin sholat dan zikir. Jadi suatu malam didatengin, dia berani. Ngapain kamu? Pokoknya udah beberapa kali datengin, dia berani untuk nanya. Aku di sini buat ngambil kamu. Siapa yang nyuruh kamu? Kamu gak usah nanya, kan? Balik aja kamu sama yang nyuruh kamu, nggak bisa. Aku sudah ditugasin untuk ngambil kamu. Karyawan ini balas lawan pakai apa? Lawan pakai ngaji. Segala macam. Akhirnya malam itu udah benar-benar memang harus diambil, dia lawan pakai ngaji. Si jin itu kabur. Besoknya Tuan yang mati. Majikannya. Balik ke Ya. Tuhan. Makanya kan itu saya bilang, kita pun nggak bisa tahu akan dapat dari mana, ya kan? Misal kalau saya tanya, kamu kerja di mana, suami kerja di mana, sebenarnya kita bukan karena kepo keadaan ekonomi dia, bukan. Tadi itu kadang-kadang bisa jadi itu ya, dia orang baik pun, orang lurus pun, dia nggak ngapa-ngapain, tapi karena dia udah jadi karyawan, ada yang sebuah apa namanya lapangan pekerjaan yang di situ ada perjanjian antara si orang ini dengan jin untuk mengambil tumbal dari karyawannya sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal pesugihan, Say, ada yang mau nanya ya mungkin. Ada yang mau nanya Mbak? Mbak mau nanya? Iya. Say, mau nanya dulu boleh? Mbak Yuli, monggo. Apakah berarti bisa juga kita untuk mengambil kayak rival kayak gitu ya, Ustazah? Kenapa? Kayak rival pesaing kita, apakah mungkin untuk ditumbalkan? Oh, bisa banget, bisa. Pokoknya dia akan lihat siapa yang kira-kira bisa jadi gini. Kalau dia, ya Allah, Pak Satpam pernah bilang tadi si Pak Satpam. Dan Bu Salamin Maheni nih. Ada iklan ya kan? Habis sih, tempatnya oke banget, mantap. Tadi kata Mbak Yuliza, bisa nggak dari rival? Bisa dari siapa aja. Kalau bukan dari karyawannya, bisa dari siapapun. Tapi yang jelas, sebelum dia ditetapkan sebagai tumbal, itu sebulan sebelumnya dipelajari dulu. Orang ini sholat enggak? Orang ini bisa nggak untuk dijadiin tumbal? Gitu. Oh, Jadi ada kalau asesmennya juga ya Om Say? iya, dipelajari dulu. Balik lagi ya Allah. Ya kan Om Say, itu udah ujian, di situ ujian Om Say, ujian. Sabar. Itu ujian Om Say, ya kan? Jadi Mbak Yuliza, siapapun bisa mori, apalagi rival, ya kan? Wow, makanan empuk buat dijadiin tumbal, sekali tepuk 2 laler gitu kan? Jadi tumbal iya, dan iya. Walaupun dia sholat, kalau dia sholat, sekarang pertanyaannya bagaimana sholatnya? Kualitasnya ya bahaya sampai di situ. Makanya dalam hadis disebutkan, nih di tafsir sholat ya, barang siapa berwudu seperti wuduku, kata Nabi SAW, lalu dia melakukan sholat, dan dia tidak sibuk berbicara dengan jiwanya ketika sholat, maka dosa-dosanya diampuni. Berarti sholat itu pakai tanda bintang loh ya. Ada term and condition apply. Hah?
Jadi sekarang kalau kita boleh tanya diri sendiri, saya nggak mau nanya saya nggak mau nanya ke teman-teman, kita tanya diri masing-masing. Sholat kita selama ini berapa yang kira-kira benar-benar khusyuk, nggak ada ngobrol sama jiwa kita sendiri? Allah, gimana nih Say? Minus kira-kira gimana nih Say? Aduh, bahaya, bahaya. Pak Wanda Payanto. Oh, sama bapak-bapak ada di sana juga. Bapak-bapak, ayo merapat ikutan juga aja kajian dulu di sini ya. Ya, jadi itu ya. Jadi apa tadi saya sampai mana tadi? Oh, sholat. Makanya di juz amma ada surat wailul lil musholin, neraka wail buat yang sholat. Artinya kalau kita boleh bilang lagi, jangan pede kalau udah sholat ya rajin. Itu neraka wail juga buat orang yang sholat disiapin. Kita harus tanya lagi, kok disiapin juga kita udah sholat? Sholatnya bagaimana Bu? Apakah dalam sholat ibu selalu ibu mikirin urusan dapur? Itu saya terus jadinya ada yang nanya sih ke ini yang nanya ini temen yang non muslim gitu ke saya. Kok jahat amat Tuhan lu jadinya, lu udah jumpalitan repotnya kayak gitu, udah sholat 5 kali, udah begini, kok masih aja lu nggak pede sama lu, terus banyak ancamannya segala macam. Nggak usah gitu-gitu amat, keles gitu. Aduh, repot kan, beda server, Say. Karena dia cuma menilai sesaat. Sebenarnya kalau kita ngomong tadi wailul musholin, jadi ini cuman sekedar warning ya. Kalau kita sholat, mbok ya ayo ajak hatinya sholat. Itu loh. Mbok ya kalau buat Allah itu waktunya benar-benar disiapkan. Jangan cuma sekedar penggugur kewajiban. Lagi kerja, sibuk dengan pekerjaan, jebret, diselip-selipin waktu sholat cuma sekedar 3-4 menit. Selesai dah. Sholat itu bukan sekedar selingan gitu loh. Sholat itu justru kerja itu selingan di sela-sela sholat sebenarnya. Tujuan kita diciptakan sama Allah untuk apa? Azar 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, buat ibadah. Tapi bukan berarti sholat terus nggak kerja, enggak. Gimana caranya biar apa yang kita lakukan saat ini, Mbak Yuliza misalnya sambil kerja nih. Gimana caranya biar pekerjaan Mbak Yuliza tuh ada nilai ibadahnya? Berarti dari rumah pasang niatnya, ya Allah hari ini aku berangkat bekerja untuk niat ibadah. Nah benar. Itu kata Bu Sari ya, kerjakan juga bisa jadi ibadah, benar. Kerja jadi ibadah, yang pada kuliah belajar niat, yang penting niat ketika keluar rumah. Makanya ngapain ketika keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Baca doa ini setan pun putus asa. Ya, dia baca itu kata setan. Gimana kita bisa godain orang yang udah baca doa kayak gitu? Dia baca itu tuh dapat 3 itu kata setan. Dapat penjagaan Allah, dicukupin sama Allah, dilindungin gitu loh. Jadi kalau baca Bismillah tawakkaltu aja tuh udah keren banget. Kita udah pasang niat, kita udah switch loh ya. Hari ini jebret untuk seharian apa yang kita lakukan adalah ibadah. Maka dibikin apa mas setan kadang-kadang? Bangun kesiangan, sarapan buru-buru, berangkat buru-buru. Biar apa? Biar keluar pintu itu nggak sempat ngucapin Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah. Lupa Iya, gimana tuh Say? itu dia. Jadi mereka itu pokoknya ngegodain kita dari hal paling ringan sampai berat. Ya, nggak bisa kita nggak bisa dia membujuk kita untuk melakukan dosa. Dibujuk kita melakukan kelalaian. Lupa baca doa keluar rumah, lupa assalamualaikum ketika masuk rumah, ya kan, lupa baca doa ketika masuk kamar mandi, jadi bikinnya kebelet dulu, kan gitu kan ya. Oke, sekarang kita kenalin dulu beberapa jenis ritual pesugihan yang masyhur di kalangan masyarakat Jawa. Coba Mbak Yulia baca lagi, pesugihan Buto Ijo. Pesugihan Buto Ijo. Ritual pesugihan Buto Ijo paling banyak digunakan di wilayah Jawa Tengah. Mereka meyakini bahwa ritual Buto Ijo memiliki kegunaan yang multifungsi. Selain untuk menarik kekayaan, ritual ini dipercaya bisa menjadi benteng gaib saat ada lawan usaha yang hendak menyerangnya. Buto Ijo menurut pengakuan para pelaku ritual ini bukanlah seperti yang digambarkan di film-film atau di buku dongeng kanak-kanak, yakni laki-laki besar bertubuh hijau, bertaring, dan bermata besar, melainkan berwujud ular berwarna hijau, berkepala laki-laki botak, bertaring, dan bertanduk. Wallahu a'lam. Para pemuja pesugihan Buto Ijo
banyak mendapatkan peliharaan ini dari dukun yang sengaja melakukan ritual penculikan jin dari koloni jin ular yang biasanya dilakukan di hutan jati dan pegunungan kapur. Pesugihan buto ijo adalah pesugihan yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah mempunyai anak. Mereka ingin cepat kaya, tapi jalannya salah. Biasanya pasangan suami istri tersebut akan diarahkan dukun untuk pergi ke sebuah tempat yang dipercaya sebagai kerajaan siluman ular hijau. Di tempat tersebut biasanya pelaku ritual akan menyediakan sesaji berupa ayam ingkung atau utuh, jago cemani, bunga-bungaan, kepala kambing Jawa berwarna hitam, dan buah kelapa yang ditusuk dengan dupa. Ketika semua sesaji sudah ditata rapi, biasanya akan keluar ular kecil berwarna hijau mirip ular sawah. Ular hijau yang kecil itu akan nampak di pandangan pelaku ritual menjadi ular yang sangat besar, berwarna hijau, berkepala manusia botak bertanduk. Lalu terjadilah dialog yang intinya jin ular tersebut akan memenuhi segala permintaan manusia, tetapi dengan syarat memberikan makanan, dalam tanda kutip, berupa nyawa setiap hari, 40 hari sekali, dan menyediakan cemilan berupa telur ayam kampung. Jika manusia menyanggupi apa yang disyaratkan oleh jin siluman tersebut, maka secara otomatis akad perjanjian laknat itu sudah terjadi. Menurut pengalaman para pelaku spiritual, paling disayang, jin siluman ular itu akan membunuh secara mendadak tanpa diduga-duga. Bisa dengan mencekiknya, menutup matanya hingga mati kecelakaan di jalan, atau menggerakkan tubuh tumbalnya untuk menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi. Jika tidak sampai membunuh, minimal anaknya dibuat gila. Sukmanya disandera dan terkadang salah satu anaknya dibuat Down syndrome. Wal-iyadzubillah. Oke, sip, cukup. Nah, ini baru kemarin saya ngobrol juga sama Bu Sari ya. Kita ngomong soal sukma ya. Jadi orang-orang yang kena sihir itu juga ada yang istilahnya sukma itu diambil tuh bisa. Makanya ada istilah kalau di Jawa tuh merogoh sukmo, ya kan. Nah, untuk apa namanya? Untuk proses rukyah bagi pasien-pasien yang mungkin sukmanya sudah diambil, itu tadi benar-benar harus kenceng niatnya, kenceng yakin dengan bacaan-bacaannya. Jadi itu nggak cuma sekedar dibacain selesai, nggak bisa. Jadi rukyah itu pun bertahap, level-levelnya ada tergantung kondisi si pasien. Ada yang cuman dibacakan kayak kita ke dokter ya, kita kasih tahu keluhan kita, dicek-cek sedikit lalu dikasih obat. Ada yang sampai harus operasi. Biasanya yang kalau tiba-tiba proses eksekusi semacam operasi itu yang suka nggak nyangka, loh ternyata aku kena sihir juga ya. Gimana Mbak Heni kemarin sakitnya Mbak Heni? Sebetulnya Sedang belum ya. kelar ini Ustazah ya gimana? Tapi terasa kan beda kan? Pakai ditanya lagi di online begini kan, semua bisa tahu ya kan? Ting 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 gitu. Bukan dirimu doang. Maksudnya memang proses rukyah itu gini, kita kalau urut biasa itu nggak kenapa-napa, tapi kalau udah niatnya Ya. pakai rukyah beda. Nanti teman-teman kalau mau coba di badan sendiri, dicoba ya setelah sholat, misalnya ntar nih habis sholat zuhur, pakai minyak yang udah punya minyak saya, sekalian promo tipis-tipis ini Maya. Ada sabunnya juga, itu lebih cocok lagi loh. Ayo, sekaligus promosi ya. Coba dipegang dari jari-jari kaki. Itu gawat loh, itu gawat. Bilang ya Allah, aku niat merukyah diriku. Jika ada sesuatu yang menzolimi tubuhku, gitu ya, sesuatu di luar yang engkau ridhoi, yang juga di luar pengetahuanku dan tidak aku ridhoi, tunjukkan ya Allah, gitu. Entah terasa dia. Ya, tekan bagian. Bisa tolong ulangi Ustazah. Kata-kata bisa saya kasih di grup ya. Nah, ya itu. Kita masuk grup. Oh, masuk aja Mbak, ambil aja. Yuliza kasih ntar, tenang. Siap. Apalagi di bagian-bagian tubuh yang suka sakit. Ini kalau untuk perempuan nanti coba pokoknya pegang dari bagian kaki dulu ke ke tumit ya, kanan kiri tumit itu dipencet dikit, lalu buah betisnya, lalu bawah lutut, lalu paha dalam, ya selangkangan,
terus perut bawah, atas vagina. Pokoknya tekan-tekan, ntar saya kasih gambarnya aja deh insya Allah. Ya, pokoknya niatin sambil baca. Ya Allah, pokoknya tunjukin. Kalau memang dia itu ada sesuatu, insya Allah terasa. Jadi di sini, setelah korban pertama, biasanya kekayaan akan meningkat drastis si pelaku pesugihan ya. Tapi kekayaan itu hanya bersifat semu. Setelah tumbal 40 hari ditunaikan, jin ular itu akan puasa lama. Biasa di sudut-sudut rumah pelaku akan diletakkan telur ayam kampung, supaya ular besar itu tidak menampakkan diri. Jadi sesajen-sesajen itu memang buat biar nggak kelihatan aja. Artinya sudah diundang welcome untuk tinggal bareng pelaku pesugihan. Makanya kalau orang-orang yang bekerja sama dengan jin, biasa itu tadi kan katanya anak yang melihat, ya memang ada di situ. Dan adanya karena diundang. Undang, kalau diundang udah pasti akan kelihatan sama mereka-mereka yang mengundang. Jadi tumbal juga dilakukan kepada para pekerja yang mencuri harta benda si pelaku pesugihan butuh ijo. Itu tadi ya, kalau dia bikin restoran, bikin usaha apapun, nanti karyawannya jadi inceran. Sebenarnya si pemilik mengetahui bahwa barangnya diambil. Itu tadi kayak kalau orang tua bilang kalau ketemu duit di jalan jangan diambil. Ya. Dan sengaja meletakkan barang berharga itu di tempat rawan supaya nanti ada orang yang mengambil barangnya, lalu kalau udah itu namanya nandain. Ya, jadi kalau barang itu diambil udah ketanda, oh, udah kalau kita pasang radar, oh udah ketangkap nih barangnya. Siapa yang ngambil? Diincar sama si jin ular ini. Tidak segan-segan kadang pelaku pesugihan itu juga mencari tumbal di jalan raya. Maka sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim dan mukmin untuk mengucapkan doa ketika keluar rumah. Keluar rumah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita naik kendaraan juga ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakharolana haza wa ma kunna muqrinin. Ada kan kayak gitu. Terus naik kapal laut ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbil ghafurur rahim. Kita buat apa ya biar nggak kena kayak begini. Nah, kadang-kadang saya kalau ngeliat tabrakan-tabrakan yang misalnya kayak adu banteng, jebret langsung nauzubillah mati di jalan, itu enggak itu biasanya tuh ya sebagian besar saya yakin itu korban tumbal. Gitu loh. Nauzubillah ya, walau a'lam bishawab. Sekarang kita baca sekarang pesugihan Kiai Molor. Pesugihan Kiai Molor. Ibu mau baca apa tidak? Ibu Bisa lagi di rumah sakit, saya aja ya Ustazah. Oh, iya. Oke Mbak Heni. Pesugihan Kiai Molor. Pesugihan Kiai Molor. Ritual pesugihan ini sangat terkenal di daerah lereng barat Gunung Merapi. Kiai Molor adalah makhluk yang dipercaya oleh warga sekitar sebagai siluman ular raksasa yang menghuni salah satu sungai di daerah tersebut. Bagi para pelaku ritual pesugihan ini diharuskan untuk menyiapkan segala ubo rampe yang terbilang lebih mudah daripada ritual pesugihan yang lain, yakni dengan menyiapkan 7 bunga beraneka warna, kemudian berdiam diri selama 7 hari di bawah pancuran yang ada di sungai itu sambil membaca rapalan mantra. Ritual dilakukan mulai jam 22 hingga jam 3 dini hari. Allah. Menurut kisahnya, pelaku ritual akan didatangi sosok Kiai Molor di hari terakhir yang berwujud sangat mengerikan dengan tubuh penuh lendir berbau amis. Kiai Molor biasanya akan mensyaratkan manusia agar dia menyanggupi tubuhnya berubah seperti Kiai Molor yang penuh lendir dan bau amis saat kekayaan telah dipenuhinya. Nah, terus untuk apa? Makanya. Jika manusia menyanggupi, maka akad perjanjian telah terjadi. Udah susah banget ritualnya, ntar jadinya begitu. Kok ya mau? Terakhir, perjanjian dari ritual Kiai Molor ini terbilang cukup fatal. Pasalnya, si pelaku akan menjadi tumbal pesugihannya sendiri. Kekayaan yang akan didapat sebanding dengan seberapa besar manusia tersebut rela berkorban demi Kiai Molor. Si pelaku cairan yang molor dari 7 lubang di kepala serta pori-pori kulitnya. Dia akan terus-menerus mengeluarkan air mata, keluar cairan nanah dari telinga dan hidung, serta mulut yang terus-menerus meneteskan air liur atau ngiler. Selain keluar cairan menjijikan itu, pelaku akan merasakan panas, berlendir, berbau amis sepanjang hidupnya. Wal-iyadu billah.
Nauzubillah, summa nauzubillah. Buat apa? Cuman biar terbalas dendamnya. Pokoknya biar dilihat gue kaya gitu doang. Siapa yang bisikin kayak gitu kalau bukan setan? Terus habis kaya terus badannya begitu lendiran gitu tah, siapa yang mau deketin juga, ya kan? Iya. Ih, ada suami aku. Iya, silakan Pak menyimak ya. Nah, kalau katanya boleh lihat dari buto hijau tadi ya, dari pesugihan buto hijau ular. Teman-teman simak ya, buto hijau tadi ular. Pesugihan Kiai Melor pun ular. Lalu yang ketiga ntar kita belum baca, pesugihan Nyi Blorong ular juga. Teman-teman ingat nggak kisah ketika iblis sudah terusir dari surga? Siapa yang bantuin iblis bisa masuk surga buat ngegodain Adam? Ular. Ya kan? Jadi dari zaman dulu kala sampai sekarang binatang yang memang paling mau jadi sekutunya setan adalah ular. Makanya kalau teman ular juga nyakitin hati kan? Hati-hati. Ada siapa itu ya? Halo? Halo? Ya, sana. Udah siap-siap Jumatan belum? Bentar lagi mau Jumatan. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Aku mau nanya boleh, Boleh, Wah, boleh. monggo. Boleh, silakan. Habis itu kalau enggak miminnya lagi nanti nanya. Silakan Mbak Sari. Sari, aku ya silakan. boleh tanya ya Ya. ya. Eh, kalau misalnya pesugihan-pesugihan itu yang melakukan itu, kalau aku perhatikan ya kan aku sering nonton, sering dengerin YouTube yang tentang yang pesugihan-pesugihan itu ya Nah, kebanyakan mereka yang orang-orang kecil, tukang bakso, tukang bubur kayak gitu. Mereka tuh setelah ikut pesugihan tuh nggak nyampe setahun 2 tahun, mereka udah tamat gitu kan, karena diserang balik sama jin-jin mereka. Tapi pesugihan-pesugihan yang yang orang Cina-Cina yang kaya-kaya itu kenapa bisa panjang ya ya? Pertanyaan bagus sekali, saudara-saudara. Ya. Bisa panjang itu Cukup itu aja sih Kira-kira ada jawabannya nggak Assalamualaikum. Kalau kita lihat dari caranya dia melakukan pesugihan ya, pertama dia itu kan mengorbankan diri sendiri nih biasanya si apa namanya yang Kiai Molor ini ya. Kalau orang Cina itu karena dia tuh rajin menyetorkan tumbal. Coba lihat orang Cina biasanya anak-anaknya itu salah satu ada yang Down syndrome, ada yang cacat. Iya, Kan, ya. Ada Gunung lagi. Kawi itu. Nah, ya. Selain itu, yang mahal itu juga bukan cuma anak tapi ibu kandung. Hah? Apa? Ada yang ibu kandung. Ibunya? Iya. Itu paling mahal itu. Subhanallah. Kalau dia bisa mempersembahkan setelah anak terus ibu kandungnya, ya awet. Sepertinya bukan itu aja sih masalahnya juga Kayaknya orang Cina itu emang bisa jadi lebih cerdas dari kita. Jadi dia lebih pintar berstrategi gitu. Bisa juga. Berstrategi melawan jin gitu ya? Bukan, berstrategi ngakalin jin. Iya, gitu. iya. Kalau kita kan yang melakukan pesugihan itu orang-orang yang bukan menghina ya, orang-orang yang kecil banget gitu yang nggak tahu cara meningkatkan kualitas, gitu ya. meningkatkan kualitas hidup tuh dengan belajar, dengan sekolah tuh mereka nggak paham kebanyakan. Tapi kalau orang Cina, mereka kan segala macam cara mereka lakukan, termasuk sekolah juga, belajar juga, ngirit juga, pesugihan juga, kan gitu. Jadi kadang-kadang ada satu perusahaan yang pesugihannya juga banyak, tapi yang pemiliknya itu aman aja sampai turunan kedua, turunan ketiga, gitu Kayaknya dia bisa ngakalin gitu loh Itu benar banget. Jadi gini Mbak Sari, kita kembali lagi ke isi Sari Cam ini ya. Kita kembali ke ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Allah itu Allah kasih ke semua hambanya. Mau Islam kek, mau nonis kek, mau Chinese kek, mau kafir kek. Selama dia berusaha, Allah kabulin sesuai usaha dia. Jadi kayak tadi orang Cina ya kan dia usahanya pinter tuh dengan strateginya dia segala macam, ya Allah kasih. Dan kenapa dia nggak seapes yang kita lihat di tukang bakso? Iya.
Karena biasa mereka ini kan muslim tapi muslimnya tidak benar. Justru ini yang saya pernah ngomong gini, maaf banget ya lo jangan diambil ya. Maksudnya gini, kalau emang lo pengen melakukan pesugihan atau akad perjanjian dengan jin, lo nggak usah sholat sekalian, biar lo nggak kenapa-napa. Tapi kalau lo masih sholat juga, pesugihan juga, artinya jiwa ragamu diambil gitu loh. Tapi Ya. kalau orang yang udah pesugihan itu pasti dia nggak sholat karena emang perjanjian itu kata-kata emang nggak boleh sholat, nggak Iya, boleh ngaji, nggak boleh deket sama Allah sama sekali lah tapi kan di keluarganya masih Islam semua kan? Itu Oh ya kalau Islam KTP. kalau Mbak, artinya di sini Mbak, artinya gini, ketika dia masih Islam, kan kita ketika lihat pernah kita jelasin tentang waktu Rasulullah SAW meminta syafaat buat umatnya, itu kan dicari yang imannya masih segede biji korma, iman segede biji jagung segala macam, sampai terakhir yang udah nggak ada lagi sebesar apapun, lalu Rasulullah bilang yang di hatinya masih ada la ilaha illallah. Artinya di sini Rasulullah sampai titik penghabisan pengen banget nyelamatin umatnya. Gitu ya. Nah, kalau orang Chinese ini kan udah nggak ada iman sama sekali. Bahasanya udah teman gue ntar di sono dan neraka. Jadi ya udah kerjasama mereka di sini dengan sebaik-baiknya. Itu MOU itu ya, Oh iya saya begitu. dari Benar awal kan sudah. tadi. Di satu sisi mereka memang cerdas gitu ya, strategi pintar. Ya tapi itu tadi dia dikasih lapang karena ada ayatnya di situ di Al-Qur'an Allah bilang, pokoknya untuk orang kafir itu Allah bayar tunai, cash di dunia. Karena di akhirat dia nggak akan dapat apa-apa. Jadi seberapa dia keras berusaha, segitu dia dapat. Makanya Ya kita nggak cuma orang Cina doang, Mbak. Di Hollywood ya kita lihat yang pada orang Barat yang bisa rumahnya kayak surga gitu kan. Kenapa kita di akhirat nggak dapat soalnya gitu. Ya. Orang untuk yang Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim Allah kasih buat hambanya yang beriman. Iya. Jadi kita nggak usah sedih ya. Kalau kita misalnya kita berusaha bareng-bareng nih sama-sama berusaha. Sebenarnya dapat sama-sama 10-10. Tapi Allah kasih kita itu cuma 5. Kenapa? Yang 5 Allah simpanin di akhirat. Kita dikasih nabung gitu. Iya, tapi kan memang kasih sayang Allah itu Eh, patokannya bukan berupa harta dan berupa kenikmatan dunia kan. benar, Karena Pak. nikmat atau tidak nikmat itu semua ada pahala dan dosa di situ kan. Begitu. Betul. Betul. Ya, semoga kita kasih kesabaran lah. Amin. Dan ujian itu kan bukan cuma kesusahan kan. Ya, itu ya, juga ujian. Nah, yang Rasulullah paling khawatirkan ke kita umatnya adalah ujian kenikmatan karena itu paling bisa kita, paling susah. ya kan? Misalnya cantik, mulus, tinggi, keluarga terhormat, suaranya bagus. Aduh, bisa nggak tetap solihah? Kan ngeri kan? Iya. Makanya ya udahlah kita dengan apa adanya ini kita jadi tahu diri. Amin, alhamdulillah. Insyaallah. Mau Saya saya tuh maksudnya lo ya. mau yang kayak saya sebut itu kan, tapi itu tetap kita masuk yang koridor selamat gitu loh saya. Jadi dapat dunia akhiratnya gitu. Amin. Maksud saya kalau sekarang udah telanjur kita nggak semulus itu dan nggak saya ada yang lagi yang mau nanya? Om mau nanya Om. Enggak. Ya. Terkait yang jin leluhur itu kan ya. Jin leluhur itu kan jadi dia biasanya langsung memplotting, langsung mencari bahwa setelah misal dari nenek turunin ke cucu. Nah setelah cucu ini kan dia sudah ada cicit. Jadi ada kasus teman yang beliau itu mungkin punya jin nasab, kemudian saat di ruqyah, jadi katanya salah satu anaknya beliau itu sudah ditembak, maksudnya untuk yang bakal jadi tumbal. Itu apakah ada untuk kayak kita memutusnya seperti itu? Bisa banget. Dicatat ya. Temannya itu rutinkan baca surat At-Taubah setiap hari. Dicoba setiap hari selama 2 bulan. Tidak boleh putus. Setiap hari selama 2 bulan. Sebenarnya Syekh Said itu dari Mesir bilangnya selama 7 hari. Tapi kalau misalnya kasusnya ini udah sampai ke cicit, berarti kan kuat banget nih. Coba dicoba selama 2 bulan surat At-Taubah. Rasain aja. Itu untuk nyampe 2 bulan tuh susahnya bukan main. Ya. Kalau lagi haid masih tidak boleh baca Al-Quran? Jangan. Kalau lagi haid jaga pakai zikir. Lagi haid jaga pakai zikir. Ya zikirnya itu bisa Sayyidul Istighfar. Karena di Sayyidul Istighfar juga ada pernyataan aku ada dalam ikatan perjanjian denganmu ya Allah, gitu kan. Berarti kita di situ menegaskan bahwa kita cuma ada akad sama Allah saja, bukan sama Al-Quran. Sayyidul Istighfar ya, ingat ya.
Kalau haid atau tidak haid, Sayyidul Isfar juga dibaca. Kemudian setiap habis subuh sama habis maghrib dia rutinkan baca setelah zikir ya, setelah zikir, tasbihnya segala macam, lalu dia baca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, lalu ayat kursi, lalu 2 ayat sudah ayat kursi, 2 ayat terakhir. 2 ayat sudah ayat kursi dulu, 2 Oh. ayat sudah ayat kursi. Di situ ada kalimatnya Allahu waliyul ladzina amanu, itu tadi ya, Allah itu jadi walinya orang yang beriman. Jadi di situ kita penegasan bahwa engkau waliku ya Allah, bukan siapapun. 2 ayat sudah ayat kursi, lalu 3 ayat Al-Baqarah. 3 ayat Al-Baqarah ini di kalimat yang ini kita renungkan dan boleh diulang-ulang. Boleh banget diulang-ulang. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Itu kalau saya pas lihat artinya ini pas banget buat memutus dinasab. Rabbana wala tahmil alaina, coba lihat artinya. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina, dan janganlah kami dibebankan ya atas kami ini isron kama, dengan beban yang dulu dialami oleh orang sebelum kami. Nah, di sini kita minta di hati kita. Jadi jangan sampai saya itu ada beban perjanjian atau apapun yang itu pernah dibuat oleh orang sebelum saya, ya Allah. Coba niatin untuk mutus nasab. Insya Allah bisa. Insya Allah. Kalau taubahnya tadi ada waktu khusus atau bebas? Sebenarnya waktunya paling bagus habis asar. Ya, waktunya paling bagus habis asar. Karena kita itu bahasanya mempertemukan jamnya kita dengan jamnya mereka. Kalau orang istilah kecelakaan bilangnya kita pas adu banteng. Pas mereka nyebar, kita nyerang gitu loh. Jadi jam 5 ya, jam 5-an ke atas. Ya, jam 5-an ke atas kalau bahasa kita sendikala. Jadi pas gerbang mereka kebuka, pas kita lagi melakukan penjagaan. Oke? Insya Allah bisa. Yang penting yakin. Baik. Ini kalau kita lanjut ke pesugihan Nyi Blorong, soalnya cukup nggak? Nggak usah, mungkin ada mau tanya-tanya lagi aja dulu kali. Jadi kita nanti ketemu berikutnya mulai dari pesugihan Nyi Blorong ya. Ya. Sama nanti ritual babi ngepet. Ada pesugihan sate gagak. Ini juga pernah saya lihat nih di orang Kalimantan nih. Saya lihat di YouTubernya orang Kalimantan, dia juga pernah tuh apa namanya ngebakar sate gagak di hutan. Datang itu sosok-sosok nenek-nenek itu ngasih duit banyak. Beli sate cuma ngambil berapa tusuk, ngasih duitnya banyak banget. Ada. Nah, kafan penglaris ini juga ngeri banget ya Allah. Ada aja ya, subhanallah. Kancut penglaris ada. Nanti kita Iya. ya. Ada kejadian itu untuk kancut itu. Gimana? Coba sharing Mbak Julia. Ada penjual bakso yang biasa langganan apa di gang itu, di perumahan itu. Nah, kan kebiasaannya orang-orang situ ngambil sendiri karena sudah terbiasa langganan, ngambil sendiri. Pas waktu diambil kuahnya, ya itu ikut nyangkut. Allahu Akbar. Jadi geger itu kampungnya. Tapi ini sampai sekarang masih ada, Mbak? tadi Sudah hilang, Mbak. Itu dulu. Ya udah nggak ada. Iya betul. Di sini juga ada tuh kayak gitu, Saya katanya di gerobaknya itu ada lah itu ya makhluk-makhluknya itu kan. Tapi nggak lama. Tapi ramai banget Saya. Waktu itu tuh pas kejadian itu ramai banget. Mobil tuh parkirnya udah kayak apa tahu. Sekarang bersih. Nggak ada lagi orang itu. Hayu. pokoknya tadi seperti kata Mbak Tari, biasanya kok yang kayak gitu kenapa nggak lama ya? Dan memang nggak nyampe 10 tahun kalau saya perhatikan. Tapi kan maaf ya aku potong ya maaf. Aku kan sering kena yang penglaris itu kan dari yang legend-legend di Medan, di Bandung, di Jogja. Itu yang legend-legend. Jadi kan kalau kita ke toko, misalnya ke Medan, waktu di Medan, ayo kita makan ini udah lama, ini enak, ini terkenal gini-gini. Aduh, sampai hotel langsung sakit. Terus di Bandung kemarin juga kayak gitu. Jadi aku sekarang udah nggak mau makan yang di legend-legend. Maksudnya Gitu tuh loh. legend tuh udah lama gitu maksudnya ya? Terkenal, masyhur. Berarti Udah dia turun. berarti kan dia aman ya dari setan-setannya itu. Tapi yang punya Iya. kata-kata Cina itu
Rata-rata Cina benar. Kalau yang bisa sampai turun temurun tuh Cina, karena bahasanya gini, bagi mereka kayak gitu tuh kayak udah biasa dan memang mereka pasti akan mewarisi lagi, akan ngasih tahu ke anak cucunya, Di diwan-diwan gitu. ada Sama warung maaf, ada toko roti di Bandung, legend banget, tempatnya itu jelek, gelap, udah nggak dirapi-rapiin. Aku udah feeling, tapi masa sih pesugihan nggak kelihatan bagus, nggak ada bagus-bagusnya gitu ya, pas aku masuk situ, pulangnya di mobil tuh udah langsung sakit, sampai wow, rumah sakit juga. Allah. Itu sampai aku bilang itu padahal nyempil, emang ngantri. Jadi waktu aku datang tuh lagi udah habis, pada ngomong kayak gitu. Balik, ya udah habis gitu. Viral juga Kelihatannya tempatnya sekarang. sederhana ya, Ai. Bukan sederhana lagi, udah Jelek. masa kejayaannya tuh udah kelihatan hilang gitu loh, Jadi udah kayu-kayu udah jelek, tapi ya tetap rame. Masih legend dan sampai orang Jakarta juga ngantri-ngantri ke situ. Maka Itu aku justru pulang sakit. juga biar menepis kecurigaan juga ya. Tempat jualannya begitu, rumah mereka kita nggak tahu ya. Tapi walau alam juga ya, aku juga nggak mau fitnah ya gitu. Alam. Kalau alam ya benar, kita juga Walau alam. rasanya ngejudge benar-benar juga kita nggak berani. Enggak. Ya udah kasih Nah, saya teringat banget dulu ada tukang nasi goreng di dekat kompleks ini nih ya. Saya nggak usah nyebut kompleknya. Bukan Komplek di itu ya, Bintaro, bukan di Bintaro, justru bukan di Bintaro, di sonoan gitu ya, di di komplek itu loh, di komplek itu. arah kampung ya. Nah ini adik saya dulu ngantri sama teman-temannya nih. Nah salah satu teman itu agak-agak sensitif. Dia lagi iseng-iseng ngantri, dia ngeliat begini ke atas. Yang dilihat apa? Yang dilihat kuntilanak lagi diri pas di bawahnya itu wajannya si tukang nasi goreng itu pipisnya ke tuh ke nasi goreng yang lagi diolah itu. Nah itu saya dengar selanjutnya si tukang nasi goreng ini sempatlah pergi haji gitu kan. Tapi pulang dari situ nggak tahu kenapa bisa sama istrinya, anak yang meninggal, terus dia kecelakaan, kakinya buntung, gitu kan. Barulah saya lihat dia tuh ketika udah buntung itu, baru saya lihat dia tuh di masjid. Mungkin udah taubatan nasuha ya walau alam. Pokoknya yang saya lihat pada akhirnya akhir hayatnya itu meninggalnya di rumah kontrakan dalam kondisi benar-benar nggak punya. Tapi di sini memang perjanjian sama jin tuh nggak ada yang menguntungkan. Iman kita udah tergadai, dunia kita nggak dapet. Alhamdulillah ya, ngeri banget kan, rugi banget. Jadi itu makanya dibilang nggak ada apa di surat Al-Isra ayat 82 itu kan, ya dibilang wa nazmul Quran ma huwa syifa wa rahmah. Quran itu bisa jadi penyembuh dan rahmat lil mukminin wala yaziduz zalimin, dan nggak akan bertambah apapun buat yang zolim sama diri sendiri loh ya, kecuali penyesalan, kecuali kerugian. Tadi ya, jadi kalau bahasanya pengen merugikan diri sendiri, ya lepas dari Allah. Tapi kalau kita berpegang sama Allah, mungkin rasanya sakit, mungkin rasanya pahit, nyakit, susah. Tapi insya Allah yang namanya hati itu dirasain ketenangan itu kan Allah yang bisa. Ya Allah ya. Jadi kita pengennya ya udah, pokoknya bahasa kita ya Allah kuatin lagi sabarku, ya Allah tolong aku. Musai, sebelumnya mau Mbak Wulan dulu, Mbak Wulan. Di kampung sini bapak-bapak main bola aja ke dukun, Allahu Akbar. Subhanallah, yes, gile ya. Mbak Ulan mau nanya apaan? Monggo. Mbak Ulan penanya terakhir ya. Iya, apa Ustazah mau nanya? Saya kalau soal pesugihan saya jadi ingat nih Ustazah, di salah satu tempat bakso di dekat saya ini kan ada yang laris banget nih Ustazah, yang benar-benar fenomenal lah gitu. Parkir sampai ngeleber, bahkan sampai buka cabang di depannya dan lain sebagainya lah ya, Masya Allah. Sempat dengar-dengar dia pakai pesugihan, tapi kan penyakitnya orang kita nih Ustazah ya, ada yang ramai dikit pesugihan, jadi istilahnya menjatuhkan dengan cara yang tidak gentle gitu istilahnya kan ya. Nah, terus suatu ketika, karena memang saya benar-benar belum pernah ngerasain bakso itu gitu, saya suatu hari diajakin teman makan bakso itu, saya bilang ayolah gitu dicobain gitu kan. Nah, pas saya udah mesen ya bismillah saya makan. Nah, pas saya mau bayar nih Ustazah, saya lihat ini Ustazah, qadarullah lihat ini. Lihat apa namanya? Tulisan Arab bentuknya kayak semar Ustazah, itu ada di atas tukang kasirnya. Gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau memang itu
adalah salah satu dari bentuk pesugihan gitu ya. Dan kita tahu gitu bahwa itu salah satu bentuk pesugihan. Kira-kira baksonya masih boleh kita makan nggak Ustaz? Gitu Ustaz. Atau makanan apapun lah. Sebaiknya tidak. Makanya tadi yang dibilang, yang sekarang gini Mbak, kalau kita contoh nih, ini contoh dulu ya. Kalau kita ngomong soal hutang, pokoknya anak Adam itu akan tertahan langkahnya ketika dia udah mau dikit lagi masuk surga, tertahan gara-gara hutang. Kalau ngomong hutang bukan cuma hutang duit ya. Kalau ngomong hutang tuh hutang ibadah kita, hutang sholat bisa. Misalnya yang misalnya wudhunya selama ini nggak tahu kalau wudhunya ternyata nggak benar, kalau wudhu nggak benar kan sholat nggak sah. Dia pikir dia sudah selalu melakukan sholat, ternyata gara-gara wudhunya nggak benar, jadi sholat itu tidak ada yang dihitung. Itu bisa dikatakan juga dia punya hutang sholat. Terus lalu hutang kezoliman kita sama orang lain misalnya. Nah sekarang contoh kayak makanan tadi, Nabi bilang kan yang ketika dia laki-laki berdoa kan, kata Nabi apa, doanya nggak akan terkabul karena di perutnya ada makanan haram. Haram ini bukan berarti ibab doang gitu kan, tapi haram termasuk yang itu tadi didapat dengan jalan kezoliman. Nauzubillah. Kan kayak kita misalnya keluar negeri nih Mbak, dulu nih waktu KFC masih belum diboikot ya, misalnya keluar negeri nih Mbak, ke KFC-nya Amerika, Australia masih boleh ketimbang kita ke KFC-nya Jepang atau Thailand. Kenapa? Saya tanya. Ada babinya di sana. Bukan masalah babi. Terus? Kita makan ayam gorengnya di Amerika, di Australia masih boleh, tapi kalau di negara seperti Jepang, Thailand, itu nggak boleh. Kenapa? Karena di Amerika, Australia itu kan negara Ahlul Kitab ya, Kristen. Jepang kan sudah kaum musyrikin, mereka menyembah matahari. Gitu. Jadi jelas-jelas kalau kita makan tadi ya yang di tempat yang kita lihat, berarti ini kan petunjuk Mbak, siapa yang bikin Mbak bisa ketemu ngelihat tulisan itu kalau bukan Allah yang nunjukin, gitu kan? Karena tadi Mbak husnuzon, orang kadang-kadang bilang pesugihan padahal mungkin ngiri gitu untuk jauhin. Nah lebih parah lagi kalau yang saya bilang lagi fenomenanya gini juga Mbak di kalangan anak-anak mudanya ya. Mereka udah tahu kalau makan di situ, kalau dimakan di tempat enak, kalau dibawa biasanya nggak enak, basi gitu ya. Dan itu udah pengalaman teman-temannya juga. Tapi mereka tetap penasaran gitu loh. Tetap makan di sana lagi. Ini soalnya enaknya kalau makan di situ. Katanya sih pesugihan tahu deh, tapi enak sih. Itu tetot ya, nggak boleh ya, begitu ya. Nah itu kenapa? Itu mereka kena sama dipanggil-panggilnya itu sama makhluknya. Tapi itu tadi ya, walau mungkin penjagaannya atau bentengnya itu kurang kuat. Kalau alam misalnya. Tapi tulisan itu benar ya Ustazah, indikasi ya? Indikasi lah jelas. Itu berarti tadi kenapa pas Mbak ngomong saya ingatnya tadi, ntar insya Allah kita sampai ke situ yang tadi jelasin sama Mbak Yulia, cekelan dia pakai jimat, ya pakai boleh. Tunggu bentar. Kalau bahasa makanya diperhalus sama iblis kan, dia kan nge-briefing terus kan. Kalau orang yang beragama nggak mungkin dia ngomong langsung ini cekelan jimat buat segala macam, enggak, tapi bilangnya apa? Semacam isim atau wafak gitu. Monggo Mbak Sari. Iya yang tadi soal rumah makan pesugihan tadi kan. Jadi kalau misalnya ini yang aku alami ya. Jadi kalau misalnya udah kita makan di situ pasti ada jin yang ngikut ke kita. Insya Allah kayak gitu. Itu yang bikin kita orang Indonesia, ini menurut pengamatanku selama aku kena gangguan parah begini ya, ini yang bikin kita orang Indonesia itu jadi yang gampang males, gampang pemarah, gampang jadi zolim sama banyak hal gitu. Karena kita kena serangan jin itu dari mana-mana gitu loh. Terpapar jin itu dari mana-mana. Belum dari leluhur kita, belum lagi dari ya tempat-tempat yang seperti itu yang otomatis masuk dalam perut kita. Makanya kita banyak yang kena GERD juga. Kalau menurutku dari situ karena kalau misalnya aku lagi ruqyah karena kena tempelan itu kan, misalnya Mas Bud juga kena, suamiku juga dia tahu aku makannya bareng nih, terus dia langsung ngeruqyah dirinya, itu langsung nyetung ke aku, pasti aku langsung muntah-muntah. Jadi dia nyetung, dia pukul-pukul perutnya gitu, ayo aku gitu. Masya Allah. Jadi ya. pasti kena juga gitu. Jadi ya jangan dimakan lagi sih sebenarnya kalau menurutku gitu. Kalau enggak nanti terus-terusan di badan kita jadi numpuk mereka gitu sih. Kita kayak alam ya.
Benar, kita kayak membuka pintu ya buat mereka masuk ke dalam tubuh kita ya. Iya. Itu jadi kayak kita ngeracunin diri kita, kayak kita nyihir diri kita sendiri. Kan sihir itu ada yang lewat makanan. Nah, itu cara itu. Makanya kadang-kadang kita nginget makanan itu lagi. Aduh, pengen makan apa ya enaknya ya. Oh, sana lagi. Nah, itu dari panggilan-panggilan dari mereka yang udah masuk ke badan kita gitu. Kayak gitu sih, Jazakillah khairan sharingnya Mbak Sari, Masya Allah. Jadi itu ya, ini Mbak Sari ini ya termasuk yang sering merasakan makan kalau makan di tempat yang memang mencurigakan, ya beliau bereaksi. Ya termasuk dulu dan saya juga pernah nih adik saya ngerukyah ke tempat yang roti bakarnya terkenal. Saya nggak usah sebut nama ya, pokoknya roti bakarnya terkenal. Nah, itu ada juga Say, bahaya. Ini menantunya bilang dulu bapak mertuanya itu pakai itu, tapi sejak mulai generasi anaknya mereka udah nggak mau pakai itu lagi. Apakah sekarang mereka rame lagi kayak dulu? Enggak. Itu ya kira-kira walau alam bisawab ya. Berarti sekarang udah bersih tuh ya sekarang? Insya Allah udah bersih karena dia sering ya yang sekarang mengelola tuh udah generasi anaknya. Terutama yang di Cipete, insya Allah tuh yang memang dia datang banget buat ngerukyah. Oh, yang di Cipete udah aman berarti ya? Ya kan? Ada satu lagi loh pertanyaan dari Ibu Mima. Oh, Ibu Mima, monggo. Ada di chat ada saya bacain ya. Oh, saya nggak lihat. Ada ketumpuk. Memutus jin nasab dari untuk anak gimana ya? Nah, gimana itu? Nggak ada di saya. Ada. Sebentar ya. Ini saya salah lihat apa sih? Ada Ustazah. Dia bukan ke Mbak Heni aja kali. Coba teman-teman lihat. Enggak. Ada di habis Mbak Wulan jam 11.22. Ini ada Ibu Mima. Oh iya. Memutus jin nasab agar tidak kena ke anak harus bagaimana? Ya itu tadi seperti yang saya tadi bilang ke Mbak Yuliza. Jadi ibu yang melakukannya ya nanti setelah baca surat At-Taubah ada ikrarnya. Ikrarnya gini, kita syahadat dulu lalu bilang ya Allah hari ini saya mewakili diri saya sendiri dan anak keturunan saya ya memutuskan bersumpah berikrar bahwa mulai hari ini detik ini saya memutuskan segala bentuk ikatan perjanjian bla bla bla. Nanti saya kasih ikrarnya ke grup insyaallah. Ya, terapi atauahnya sama ikrar saya kasih ke grup. Nanti Mbak Yuliza masukin aja ke grup Mbak Hen ke grup RPJL. Mau masuk nggak ke grup RPJL? Oke. Iya. Mbak, saya tulis di chat ya nomor saya ya. Nanti tolong ke sini ya. Nanti di sharing yang tadi saya udah kasih step-stepnya ke Mbak Liza ya di grup ya. Dan jangan pernah berhenti untuk rukyah. Jangan pernah bertanya sampai kapan aku rukyah terus setiap hari. Ini Mbak Sari termasuk yang setiap hari beliau rukyah mandiri. Udah berapa tahun ya Ayah? Kita kenal dari 2016. Saya punten, kalau yang satu lagi tuh yang rukyah mandiri itu setelah subuh habis zikir gitu kan ya. Sama satu lagi apa? Setelah subuh sama apa? Habis maghrib. Setelah subuh sama setelah maghrib, setelah subuh sama setelah maghrib. Oke. Nah itu ada dalilnya kalau dia baca apalagi ada Bismillahirrahmanirrahim tambahin ya. Nah itu dijaga juga dia dari itu tadi ada di zikir pagi petang juga boleh. Tapi kalau setelah subuh sama setelah maghrib itu jelas-jelas dulu Ustadz saya berpesan itu dari Gontor beliau siapa yang baca ini setiap habis subuh sama habis maghrib dia nggak akan diganggu oleh jin dan sihir. Dulu ya saya dapat dari pesantren. Sejak itu saya amalin. Semoga Allah mengampuni beliau, merahmati beliau. Guru saya banget itu di pesantren di Lombok. Insya Allah. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5, ayat kursi, 2 ayat sudah ayat kursi, dan 3 ayat ada Al-Baqarah. Masya Allah. Itu mewakili banget seluruh hajat hidup kita. Kita bilang apa di sini? Termasuk pakai 3 kul juga, Kenapa? 3 kul. Oh, tambahin sama 3 kul, monggo. Sama dibilang apa? Ada ayat yang berbunyi Rabbana wala tuhammilna. Itu saya baca banget waktu saya bawa Icam kejam-kejam ke IGD. Saya nangis di jalan. Saya cuma baca itu aja. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata bih. Ya Rob, tolong aku ya Rob, jangan aku diuji dengan ujian yang aku nggak kuat. Jadi saya nggak minta ya Allah ini anak saya sembuhin atau enggak, pokoknya ya Allah saya nggak tahu yang saya nggak kuat itu yang mana, yang saya kuat yang mana, tapi tolong saya jangan diuji dengan sesuatu yang saya nggak kuat nerimanya. Allah aja yang tahu mana yang kita kuat, mana yang kita nggak kuat. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran. Mbak Sari, Mbak Asri, Mbak Yulia, Ibu Mima, Mbak Mujiati, Mbak Heni, Mbak Liz dan Mbak Ulan, terutama Mbak Heni adminku yang cetar
solihah insyaallah. Amin, Barakallah. amin, amin, ya Allah. Kita akhiri. Izin bertanya satu lagi boleh, Tolong nggak boleh. Kalau kita dalam kondisi junub, tiba-tiba air nggak ada air di rumah, terus itu gimana, Tayamum. Untuk junubnya? Tayamum dulu, yang penting kita dalam kondisi suci dulu. Oh, gitu. Begitu junub kita kan mau sholat ya. Terus nggak ada air sama sekali. Iya, Ya nggak apa-apa, tayamum aja. Tayamum nggak boleh. pakai mandi junub ya. Nah, jadi sholatnya itu, jadi kita karena kita memang kondisi nggak ada air, sama sekali nggak ada air, kita tayamum untuk melakukan sholat. Itu udah mewakili. Kalau tak masih bingung nih, gue jelasin nih, Mbak Yulia. Iya, emang. Enggak, sudah kelewat soalnya. Jadi mikir, Oh, waktu itu gimana caranya sholat? Nggak sholat dong? Iya, Kan soalnya terpacu pada junubnya itu, Tayamum Mbak, buat sholatnya Mbak. Saya pernah dalam kondisi nggak bisa kena air, sakit saya tuh. Waktu itu juga dalam kondisi selesai haid. Tapi saya waktu itu sakitnya agak berat, maka saya tetap sholat pakai tayamum. Ketika udah pulih, udah benar-benar fit, baru saya pakai mandi wajib. Islam itu Masya Allah mudah. Nanti kapan-kapan kalau emang pengen biar mantep fikihnya ya, memang saya mau ngadain fikih perempuan online, ntar kita bikin. Insya Iya, Allah. bab sholat juga, Oh iya, jelas dari bab toharohnya itu, dari bab bersucinya gitu. Dari wudhunya Say, bahaya ini Itu Say, bukan saya, bagaimana itu ada teman saya pinter banget ya, Masya Allah ya, barokallahu fiha. Nanti Insya Allah teman saya yang ngisi, dia khusus masalah fikih. Baik, itu aja teman-teman. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiron. Sudah jam 11:30, saya serahkan ke Mbak Heni. Ya, makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk teman-teman yang masih belum terpuaskan pertanyaannya, bersambung lagi ya, dicatat dulu. Bersambungnya setelah Lebaran ya, setelah Ramadan. Ini juga mohon maaf, ada banyak agenda mungkin yang belum berhasil terrealisasikan. Mohon ikhlas dan ridhonya ya, mohon dimaafkan. Mungkin dulu ada omongan yang akan mengadakan ini dan itu dan anu dan ini. Nah, ternyata belum kesampaian, saudara-saudara. Termasuk saya kepada Say. Ya kan, Say, harusnya kita masih belum selesai gitu ya kan. Semoga ikhlas ya, bersambung nanti. Selamat melakukan menjalankan ibadah puasa dan amal soleh lainnya. Semoga semua diterima amalan kita. Dan mendapat pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersambung lagi insya Allah di setelah Lebaran, nanti ada kabar-kabar berikutnya ya, Say. Insya Allah ya. Sekarang kita konsen ngaji di rumah masing-masing dulu aja. Betul. Mohon maaf untuk semua kesalahan dan khilaf, terlebih dari saya, Mbak Mimin yang satu ini ya. Semoga ridho dan ikhlas. Kita tutup kajian kali ini dengan membaca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Bersambung lagi, nanti ada doa-doa dari Say di grup ya, insya Allah. Semoga Mbak Mimin ini ingat ya. Say, semangat. Bersambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Say, jazakallah. Bersambung lagi ya Mbak-mbak. Bye-bye. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsira. Ya, bersambung ya Mbak.